Selamat pagi untuk kelas 9. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran seni budaya. Untuk materi kali ini nanti kita akan membicarakan tentang seni lukis. Itu materi bab pertama untuk mata pelajaran seni budaya kelas 9. Lanjut tentang seni lukis. Terlebih dahulu kita sampaikan atau kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 6. 1. Siswa dapat menjelaskan konsep seni lukis. 2. Siswa dapat menggunakan bahan atau media seni lukis. 3. Siswa dapat menjelaskan teknik seni lukis. 4. Siswa dapat menyebutkan gaya seni lukis. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan langkah seni lukis. Dan yang terakhir, untuk tujuan pembelajaran yang keenam, siswa dapat membuat karya seni lukis. Dalam tiap pembelajaran, terutama untuk seni rupa, dalam hal ini seni lukis, untuk tujuan terakhir, yaitu siswa diharapkan dapat mencipta karya. Maka tujuan pembelajaran yang keenam, siswa dapat membuat karya seni lukis. Walaupun bisa juga ditambah dengan presentasi atau mempresentasikan apa yang telah dibuat. Nah, sekarang perhatikan. Lukisan yang pertama, ini adalah lukisan bunga. Dalam proses pembuatannya, terutama untuk bagian background dari bunga, ini dibuat secara ekspresif, yaitu dengan sapuan-sapuan yang kasar, sapuan-sapuan yang tajam, sehingga berbeda dengan objek utama, yaitu bunganya. Dengan maksud atau tujuan supaya bunga yang menjadi objek utama itu adalah tampak secara jelas atau detail. Dan dalam proses pembuatan bunga ini, terutama untuk bunganya sendiri, dibuat secara detail atau hampir mirip dengan foto. Untuk lukisan pegunungan ini, salah satu karya dari pelukis maestro Indonesia, yaitu Abdullah Surya Subroto. Beliau adalah ayah dari pelukis terkenal juga, yaitu Basuki Abdullah. Jadi memang keduanya memiliki darah seni yang luar biasa. Kalau kita perhatikan untuk lukisan ini, maka si pelukis dia datang ke lokasi pegunungan, kemudian mengambil sudut pandang seni lukis. Kemudian dia menuangkan warna-warna yang bisa ditampilkan pada kanvas. Hampir secara keseluruhan lukisan ini berwarna hijau dan biru, atau warna dingin atau warna sejuk. Memang itulah yang diharapkan dari lukisan ini. Biar perasaan merasa dingin dan merasa sejuk. Lukisan berikutnya ini tadi karya dari Basuki Abdullah. Jadi putra dari Abdullah Surya Subroto yang membuat lukisan kedua tadi. Untuk lukisan yang ketiga ini, untuk objek utamanya dibuat secara detail, mulai dari wajah sampai tangan dan sebagainya. Sedangkan untuk backgroundnya ini dibuat secara kasar, jadi hampir sama dengan proses pembuatan bunga. Objek utama dibuat secara detail atau jelas, sedangkan untuk backgroundnya dibuat secara kasar. Nah, disitulah keunikan dari suatu karya seni lukis, adanya ekspresi dari si seniman. Walaupun kadang-kadang ada juga yang dibuat secara detail atau realis atau hampir sama dengan foto, menurut selera dari si seniman itu sendiri.
Untuk jenis pada lukisan ini juga sama dengan lukisan yang tadi, yaitu pada objek manusia ini dibuat secara detail, mulai dari wajah, tangan dan sebagainya, mata, hidung, bibir dan sebagainya. Ini dibuat secara detail atau wajar atau realis. Sedangkan backgroundnya, kalau anak-anak perhatikan, ini seperti ornamen, yaitu ada kotak, ada lingkaran, ada garis, dan sebagainya. Jadi boleh saja di dalam proses melukis, itu menggabungkan antara unsur realis dengan ornamen. Jadi tidak ada istilah salah atau benar di dalam melukis. Inilah keunikan dari karya seni lukis berbeda dengan gambar. Kalau gambar dituntut untuk mirip dengan aslinya, sedangkan di dalam seni lukis bebas untuk berekspresi. Mau gabungan ornamen, mau realis, atau yang lainnya. Disinilah kebebasan di dalam berkarya seni lukis. Maka muncul juga adanya lukisan abstrak yang tidak membentuk suatu objek sama sekali. Pada lukisan ini ditampilkan yaitu seorang penunggang kuda. Tapi kalau kita perhatikan, dari objek yang ditampilkan seolah-olah muncul 3 kuda dan muncul 2 penunggang kuda. Kenapa seperti itu? Karena pada wajah atau kepala kuda, di situ ada 3 kepala. Sedangkan pada kepala manusia atau penunggang kuda atau joki, di situ seolah-olah ada 2. Maka disinilah yang ditampilkan di dalam karya seni lukis, bahwa seni lukis itu bisa bergerak, tidak diam seperti foto. Jadi seorang seniman bebas untuk berekspresi dalam menuangkan idenya. Pada gambar ini atau lukisan ini muncul juga bagian kaki dari kuda. Jadi seolah-olah melambangkan sesuatu yang bisa bergerak. Nah, inilah keunikan atau ketajaman seorang pelukis di dalam menuangkan kreasi atau idenya. Untuk lukisan yang berikutnya, ini judulnya adalah Loromoto. Ini lukisan karya saya sendiri. Kenapa diberi judul Loromoto? Kalau kita membuat di dalam berkarya seni atau membuat karya seni lukis, kalau kita menampilkan objek kacamata secara utuh atau normal, maka itu nilai seninya rendah. Maka dalam proses berkarya seni, supaya nilai seninya bertambah atau nilai seninya tinggi, maka dari bentuk yang normal, saya buat bentuk yang tidak normal. Dengan bentuk yang berkelok, yang tidak seperti aslinya, atau seperti bentuk yang biasa. Termasuk pegangan, ini saya buat untuk ke bawah, dan besar kecilnya juga berbeda. Nah, disitulah munculnya unsur seni di dalam berkarya seni lukis. Kalau kita perhatikan dari objek ini, di situ muncul kacamata dengan bentuk yang agak berkelok. Kalau kita memperhatikan tentang judulnya, yaitu Loromoto, maka pada lukisan ini, bagian mata sebelah kanan seolah-olah keluar darah. Jadi seperti sakit sampai keluar darah. Sedangkan untuk bentuk muka ini saya buat secara geometris, tidak dibuat secara detail atau realis. Itu kebebasan dari seorang pelukis di dalam mencipta karya seni lukis. Tapi pada intinya, kita tidak membuat secara normal dari bentuk kacamata yang sering kita pakai sehari-hari. Kita olah sedikit supaya menimbulkan atau memunculkan unsur seni yang lebih tinggi. Lukisan ini adalah lukisan terkenal dari karya maestro. Anak-anak ada yang sudah tahu
Kira-kira karya siapa ini? Kalau yang sudah tahu bisa menjawab, tapi kalau belum tahu Pak Bandi bantu. Karya seni lukis ini adalah karya seni dari pelukis maestro Spanyol. Namanya adalah Salvador Dali. Beliau memang ahli di dalam membuat seni lukis. Aliran dalam seni lukis dari beliau adalah surrealisme, yaitu antara alam mimpi dan alam nyata. Kalau kalian perhatikan, jamnya ini alam nyata, sedangkan bentuknya seperti alam mimpi. Kenapa? Karena jam ini seolah-olah bisa meleleh, tapi sebenarnya tidak bisa. Untuk karya lukisan ini dibuat sekitar tahun 1931. Lukisan ini disebut dengan jam tangan lunak, yaitu menggambarkan arloji saku yang meleleh dalam pengaturan landscape. Dikatakan bahwa lukisan itu menyampaikan beberapa ide di dalam gambar, terutama bahwa waktu tidak kaku dan semuanya dapat dirusak. Lukisan ini berjudul The Persistence of Memory. Ini karya terkenal dari karya-karya Salvador Dali. Lukisan yang penuh warna merah ini menggambarkan semangat yang tinggi. Kenapa dikatakan seperti itu? Bunga ini bisa tumbuh dari bebatuan, sedangkan di atasnya ada sinar matahari yang panas. Tetapi bunga ini masih bisa berkembang atau mekar. Jadi semangat yang luar biasa dari karya seni lukis ini yang disampaikan. Jadi seorang manusia harus punya jiwa yang kuat untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai apa yang diharapkan. Lukisan cantik, objek yang cantik. Ada yang tahu ini karya dari siapa? Ini adalah karya yang terkenal. Orang yang berkecimpung dalam seni lukis ini mesti tahu ini karya siapa. Bagaimana anak-anak? Ada yang bisa menjawab ini kira-kira karya siapa dan judulnya apa? Baik, kalau ada yang masih belum tahu, Pak Bandi kasih tahu siapa pelukis dan apa judul dari lukisan ini. Lukisan ini berjudul Mona Lisa, karya dari maestro terkenal yaitu Leonardo da Vinci. Untuk objek utama yaitu seorang wanita yang cantik dengan latar belakang sungai, pegunungan, dan sebagainya. Jadi hampir sama seperti kalian kalau ingin selfie atau foto-foto dengan latar belakang sungai atau pegunungan atau yang lainnya. Nah, inilah yang kita tangkap dari lukisan Mona Lisa. Nah, ini contoh lukisan terakhir untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan seni lukis. Kalau kalian perhatikan, lukisan ini sebenarnya merupakan kumpulan titik-titik warna yang disusun, sehingga membentuk suatu objek, entah itu manusia, hewan, atau tumbuhan, atau objek yang lain. Di dalam karya seni, teknik seperti ini adalah disebut teknik pointillisme, yaitu membuat karya seni lukis atau gambar dengan menggunakan unsur titik. Jadi dari titik-titik itu dihubungkan, digabungkan, hingga terbentuk menjadi suatu objek. Jadi setelah melihat dan menyimak gambar contoh lukisan dan penjelasan dari Pak Bandi, jadi yang dimaksud seni lukis itu apa? Atau apakah seni lukis itu?
Kalau anak-anak sudah bisa menjawab, nanti bisa langsung menjawab. Tapi kalau belum bisa menjawab, apakah itu seni lukis? Ini Pak Bandi berikan bantuan supaya nanti kalian bisa menjawab. Apa bentuk bantuan yang akan Pak Bandi berikan? Yaitu masih berkisar juga tentang lukisan. Dan kalian simak lukisannya. Untuk lukisan ini berbeda jauh dengan lukisan-lukisan yang tadi yang sudah Pak Bandi berikan. Untuk lukisan ini tidak membentuk atau mewujudkan suatu objek. Jadi tidak ada objek yang kita kenali. Hanya coretan warna, pelototan warna di atas kanvas. Untuk lukisan seperti ini sering disebut dengan istilah lukisan abstrak, yaitu tidak membentuk suatu objek atau benda alam. Lukisan yang ini juga sama, yaitu tidak membentuk suatu objek. Bahkan kalau diperhatikan seperti motif keramik yang tidak beraturan. Hanya cipratan-cipratan warna yang dibuat secara acak atau ditorekan secara acak sehingga tidak membentuk suatu objek. Lukisan ini karya dari pelukis terkenal yaitu dari Amerika. Kalau anak-anak pernah melihat di internet, kira-kira ini karya siapa? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, lukisan ini adalah karya dari Jackson Pollock, yaitu pelukis Amerika. Anak-anak bisa melihat, bisa menyimak di internet bagaimana proses mencipta seni lukis untuk Jackson Pollock. Prosesnya seperti apa? Anak-anak bisa melihat di internet. Setelah melihat dan menyaksikan dan menyimak dari contoh-contoh lukisan dan penjelasannya, makanya dimaksud seni lukis yaitu apa? Kalau yang tahu bisa menjawab, tapi kalau yang belum tahu bisa perhatikan pada materi di sini. Yang dimaksud seni lukis yaitu merupakan hasil pengolahan berbagai unsur seni, baik titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang, yang disusun dalam suatu harmoni pada bidang datar yang tidak permanen. Kenapa pada jawaban yang terakhir saya beri garis bawah dan warna hijau? Karena kalau yang menggunakan media permanen itu ada istilahnya tersendiri. Dan anak-anak sebenarnya sering melihat dari media yang permanen. Di tepi-tepi jalan kalian bisa menyaksikan yaitu karya seni yang menggunakan media permanen, yaitu pada tembok atau dinding. Itu mempunyai istilah tersendiri di dalam lukis. Untuk karya tersebut dikenal dengan istilah mural atau grafiti. Kalau mural biasanya objeknya berupa manusia, hewan, atau benda. Sedangkan kalau grafiti objeknya berupa tulisan. Sampai sinilah untuk pengertian tentang seni lukis. Dan anak-anak bisa mencari atau materi yang lain tentang lukisan dan sebagainya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada beberapa hal atau latihan yang perlu kalian jawab. Pertanyaannya sebagai berikut, bisa dilihat pada slide berikutnya.
Sebelum pembelajaran kita akhiri, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Soal nomor 1, apa judul lukisan dari Salvador Dali yang berupa jam meleleh? Nomor 2, siapa nama pelukis dengan objek wanita cantik? Dari soal latihan ini kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan untuk penilaian. Dalam video pembelajaran kali ini kita akhiri sekian dulu. Terima kasih dan kita lanjutkan minggu depan.